Kalau kita bikin bakso, tentu biasanya kita menggunakan pengenyal. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang, sebenarnya pengenyal itu bisa mengenyalkan caranya gimana? Terus yang kedua, kapan sih saatnya kita harus memasukkan pengenyal waktu bikin bakso? Kalau ngomong masalah pengenyal untuk bakso, sebenarnya macamnya banyak sekali. Nah, daripada hari ini kita topiknya terlalu luas, kita coba persingkat, karena saya akan bahas tentang pengenyal yang mudah saja untuk Anda dapatkan, atau yang mungkin orang familiar lah. Apa saja itu? Setidaknya ada 4. Yang pertama ada yang namanya pengenyal sasetan. Ini mereknya macam-macam, banyak sekali jenisnya. Biasanya kemasannya kecil, cuma beberapa gram. Itu dipakai untuk 1 kilo daging atau 1 kilo adonan. Terus yang kedua, ada yang istilahnya tepung premix. Ini juga sama. Mereknya macam-macam, pemakaiannya tergantung masing-masing produsennya sih. Jadi saya tidak akan jelaskan detail. Terus yang ketiga, pengenyal yang paling umum dipakai ada yang namanya STPP, sodium trifosfat. Terus yang keempat, ada yang namanya Fosmik atau Wendapos. Nah, terus keempat ini, yang bagus yang mana? Cara kerjanya gimana? Kalau kita ngomong 4 pengenyal ini, jadi pengenyal sasetan, tepung premix, STPP, dan Fosmik, sebenarnya isinya itu sama-sama mengandung fosfat, di mana fosfatnya ini yang akan mengenyalkan bakso kita. Terus kalau gitu kan berarti ya pakai dari yang manapun hasilnya tentu sama dong seharusnya, kan sama-sama fosfat. Nah, bisa dibilang iya, bisa dibilang juga enggak. Iyanya karena mereka sama-sama fosfat, seharusnya secara hasil mengenyalkannya mungkin sama. Tapi faktor yang membedakan adalah komposisinya. Kalau kita ngomong STPP, kita ngomong Fosmik, ini mereka masih murni, benar-benar murni fosfat. Sementara kalau yang tepung premix sama yang pengenyal sasetan, mereka ini fosfat yang sudah dicampur dengan tepung. Biasanya membedakan dua ini, si pengenyal saset dan tepung premix, itu adalah jumlah tepungnya seberapa banyak. Korelasinya apa? Ini. Kalau kita ngomong pengenyal dan jenisnya adalah fosfat, dia itu akan mengenyalkan dengan cara mengaktifkan protein yang ada dalam daging. Prinsipnya, ini prinsip yang global ya. Anda mau bikin bakso, sosis, dimsum, nugget, pempek, dan sebagainya, pokoknya olahan daging. Prinsipnya, semakin banyak protein yang aktif, dia hasilnya akan semakin kenyal, semakin lebih bagus. Semakin sedikit protein yang aktif, hasilnya akan lebih jelek. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti yang membedakan tadi dari 4 tadi, si pengenyal saset dengan tepung premix ini secara aktivasi protein, dia tidak akan bisa semaksimal STPP atau blend fosfat atau Fosmik tadi. Kenapa? Karena mereka berdua mengandung tepung, dan tepung itu bukan mengenyalkan, tapi sebenarnya isinya adalah filler yang bisa membuat hasil kenyalnya bakso itu akan menurun. Jadi ada perbedaannya. Terus kalau dari STPP dan Fosmik atau Wendapos tadi, dia bisa lebih efektif dibandingkan dua yang awal, pengenyal saset dan tepung premix. Tapi STPP dan blend fosfat, sebenarnya istilahnya blend fosfat sih, Fosmik itu adalah merek. Dua ini, meskipun mereka sama-sama murni fosfat, jenis fosfat yang dipakai berbeda. Kalau STPP single trifosfat, sementara kalau blend fosfat seperti Fosmik, Wendapos, dan sebagainya, itu gabungan dari macam-macam fosfat. Nah, prinsipnya kan kembali, semakin banyak protein yang aktif dalam daging, semakin bagus. Maka, tentu dari 4 tadi, kita perlu memilih yang mengaktifkan protein paling bagus yang mana. Jawabannya tentu adalah blend fosfat. Anda sudah tahu sekarang perbedaan pengenyal ini apa saja, dan kita kembali ke pertanyaan yang awal. Kapan saatnya kita memasukkan pengenyal ini? Nah, kalau tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa pengenyal ini basicnya adalah fosfat, di mana fosfat itu fungsinya mengaktifkan protein yang ada dalam daging, maka berarti tahapan kapan kita harus masukkan pengenyal itu adalah di tahap yang awal. Idealnya kalau kita bikin bakso, tahapan awal itu adalah daging, fosfat, mau STPP, mau Wendapos, terserah. Terus garam dan sedikit es, ini Anda giling duluan. Kenapa? Karena garam yang ketemu dengan fosfat, mau dari STPP, mau dari Wendapos, itu dia akan bereaksi lebih bagus untuk mengaktifkan protein dari daging. Terus kenapa kok dibilang harus masukin esnya sedikit? Karena fungsinya esnya ini untuk melarutkan supaya dia tercampur rata dan juga menurunkan suhu supaya dingin. Prinsipnya, suatu bakso bisa lebih kenyal, proteinnya bisa lebih aktif, itu kalau dua faktor ini terpenuhi. Yang pertama adalah suhu, semakin dingin suhunya semakin bagus. Dan yang kedua adalah mekanisme yang didapatkan. Jadi kan anggap ini bongkahan daging nih, pemakaian STPP, Wendapos itu kan sedikit.
Bagaimana caranya dia bisa menyebar rata ke bongkahan daging? Itu karena ketika digiling, itu kan mekanismenya gini, pisaunya gini, terus mangkoknya berputar sehingga dia menjadi rata. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kenapa kok nggak dimasukkan di terakhir aja atau tengah-tengah bareng bumbu? Kenapa kok harus di awal? Karena tujuannya adalah mengaktifkan protein dari daging dulu, sehingga lebih banyak protein yang aktif, lebih bagus hasilnya. Sementara kalau kita taruh di tengah, di akhir, apalagi kalau setelah tepungnya masuk, biasanya tepung ini akan menutupi sehingga aktivasi proteinnya nggak terlalu bagus. Makanya kalau Anda mau yang paling ideal, itu adalah dimasukkan di tahap awal. Nah, oke. Hal seperti ini, konsep ini juga akan menjawab pertanyaan yang sering masuk ke saya. Bisa nggak sih Pak, saya beli pengenyal, misalkan Wendapos tadi, tapi saya masukkannya nanti setelah di rumah. Jadi bisa kasusnya mungkin sungkan ke tukang gilingnya, kita bawa bahan sendiri, atau mungkin beli adonan jadi. Jawabannya tidak bisa kalau untuk yang terakhir, jadi kita masukkan ke hasil adonannya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ingat si protein tadi, konsepnya kan dia aktif karena butuh dua hal, suhu dan juga mekanisme. Nah, mekanisme ini perlu mesin. Kalau Anda sudah hasilnya jadi adonan, Anda tambahkan fosfatnya, Wendapos atau STPP, terus Anda aduk-aduk-aduk, hasilnya tidak akan bisa optimal. Faktor kedua yang bisa menyebabkan ini tidak optimal itu karena kalau sudah jadi adonan, kita sudah bawa pulang, kan sudah ada tepung. Dan ingat, tadi saya sudah menjelaskan, tepung itu sifatnya sebagai filler untuk mengisi, untuk menutupi. Sehingga, bayangkan gini, ini misalkan protein ya, ini ketutup tepung, sedahan. Terus Anda masukkan fosfatnya di rumah, Anda mixer, misalkan Anda punya mixer kue, Anda masukkan di sana, diaduk. Karena sudah ketutup tepung, gimana caranya si fosfat tadi bisa masuk ke proteinnya? Makanya hasilnya juga tidak akan optimal.